Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ada Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Pak Fahmi, Selamat pagi, Mas. dengan Irianda di studio. Jadi Pak Fahmi, ini ternyata bukan yang pertama kalinya kebakaran di depo Pelumpang, Jakarta Utara ini. Apakah Anda melihat ada kelalaian dalam pengamanan oleh Pertamina di kebakaran saat ini, Pak Fahmi? Ya, saya kira di Pelumpang ini yang kedua kalinya. Kemudian kalau kita lihat juga kebakaran di Kilang itu terjadi juga beruntun tadi, itu ya. Itu menurut saya semakin membuktikan bahwa Pertamina itu apa terhadap sistem keamanan aset strategis yang beresiko tinggi terjadi kebakaran tadi. Nah, saya kira ini terjadi di depo Pelumpang dan menurut saya ini kebakaran yang dahsyat yang merenggut nyawa, sejumlah nyawa orang, ada 12 yang meninggal, kemudian ada yang sekitar 38 luka-luka dan kemudian juga mengungsi. Ini saya kira kebakaran yang cukup besar yang diakibatkan menurut saya kelalaian dari Pertamina itu ya. Sehingga ini terjadi berulang dan berulang gitu, Mas. Ya, kalau penyebabnya sendiri tentu kita masih menunggu dari Pertamina ya, Ya, Pak Fahmi. Tapi kalau kelalaiannya sendiri dari sisi mana Anda mengatakan ini adalah sebuah kelalaian, Pak Fahmi? ya jadi mestinya itu ya aset strategis yang berisiko tinggi seperti depo, kilang itu harusnya menggunakan suatu sistem keamanan internasional ya, yang berstandar internasional. Ya. Bahkan itu standarnya itu zero accident gitu ya. Di beberapa negara itu hampir jarang sekali terjadi kebakaran apakah kilang atau depo gitu ya. Nah, dengan seringnya kebakaran kilang itu kan beruntun juga, depo ini juga sudah 2 kali gitu ya. Maka saya menilai ini kelalaian tadi dalam konteks tidak menerapkan gitu ya, sistem keamanan yang mestinya standarnya internasional. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini lokasi dari depo ini kan sudah sangat tidak proper dan sudah tidak layak karena berada di tengah-tengah kawasan penduduk yang sangat padat gitu ya. Sehingga ledakan tadi kemudian menyambar ke rumah penduduk dan ini menyebabkan kebakaran juga di sekitarnya dengan korban yang cukup parah itu. Itu, Mas. Kalau kita lihat TBBM ini, terminal bahan bakar minyak ini sendiri, atau depo Pertamina begitulah ya Pak Fahmi, yang Pelumpang ini kan tadi dikatakan juga oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Pak Sugeng Suparwoto, ini menjadi satu yang sangat vital sekali bagi Indonesia. Kalau Anda melihatnya ini sebesar apa, sevital apa sih depo Pertamina Pelumpang ini, Pak Fahmi? Iya, jadi di depo Pelumpang itu itu sekitar 20 atau 26% itu ya. Itu yang mensuplai BBM di seluruh Indonesia tadi. Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Oh, oke. Terutama ada DKI itu ya. Sehingga ini cukup cukup strategis, eh, sehingga mestinya itu perlu pengamanan yang sangat sangat Betul. ketat gitu ya. Dan dengan kebakaran yang berulang, maka tadi saya mengatakan bahwa Pertamina itu apa ya terhadap sistem keamanan tadi gitu ya. Nah, kemudian saya melihat juga peristiwa kebakaran yang dahsyat tadi itu Pertamina juga apa ya dalam penanganan pasca kebakaran itu ya. Misalnya tadi malam itu yang hadir di tempat lokasi itu ada PLT Gubernur, ada Pangdam, ada Polda, tapi tidak ada satupun dari Pertamina. Nah, ini juga membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya mengabaikan sistem pengamanan, tetapi juga pasca musibah tadi. Nah, ini mestinya jangan seperti itulah gitu. Oke, oke, oke. Dapat poinnya, Pak. Ini kita kalau bisa bedah ini dari dua hal begitu ya, dua isu. Yang pertama adalah keamanan dari sebuah objek strategis berisiko tinggi itu sendiri ya, Pak Fahmi ya. Ya, Yang betul sekali. kedua adalah bagaimana kemudian di luar objek strategis tadi ini ada permukiman warga yang jaraknya
Dekat sekali. sangat dekat. Sangat dekat bahkan dengan permukiman warga, yang mana yang menarik tadi sudah kalau kata Ketua Komisi 7 sudah dicerewetin sebenarnya Pertamina ya salah satunya untuk kemudian mencari solusi atas hal ini. Saya kembali ke dua hal tadi. Untuk pengamanan sebuah objek vital strategis berisiko tinggi sendiri seharusnya tidak ada lagi ya kejadian-kejadian kebakaran di dalamnya begitu ya. Harusnya zero accident kalau berdasarkan keamanan internasional ya Pak Fahmi ya. Ya, saya kira seperti itu gitu ya. Saya kira dengan standar internasional itu zero accident gitu ya. Misalnya itu ya, kalau terjadi di Pelumpang tadi, baru di Sulut kecil gitu ya api tadi. Nah mesinnya berdasarkan standar internasional tadi dia mempunyai internal damkar gitu ya, pemadam kebakaran sehingga dia bisa mematikan sebelum merembet kemana-mana. Tapi ini kan tidak, artinya Pertamina nggak punya internal pemadam kebakaran tadi di aset yang demikian strategis tadi, sehingga kemudian kebakaran besar dan pemadam kebakaran yang masuk kan kesulitan juga itu apa indikasi bahwa Pertamina memang tidak menerapkan tadi sistem keamanan yang berdasarkan standar internasional itu, Mas. SOP internal dari Pertamina itu sendiri ketika ada sesuatu di dalam sebuah objek vital strategis yang berisiko tinggi di dekat permukiman warga, Anda melihat tadi ya, kok sepertinya kurang sekali. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, tentunya Pak Fahmi, masukan Anda tentu menjadi sangat valuable, bernilai juga bagi banyak orang tentunya saat ini. Terima kasih Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atas waktu Anda. Salam sehat selalu Pak Fahmi.